Halo, perkenalkan saya Eka Arianti, tim dari Accurate Business Center. Nah, pada video kali ini kita akan membahas mengenai penerapan Accurate Software di bidang usaha kontraktor atau proyek. Nah, untuk kali ini kita nggak sendirian, kita akan ditemani dengan tim sales dan marketing, salah satunya yaitu Mas Radit. Halo, apa kabar? Mas Radit ini udah tim sales senior ya Mas ya di sini ya. Iya, memang. Oke, nah kita ini mau bincang-bincang santai aja Mas mengenai bidang usaha kontraktor, terus penerapannya dia itu seperti apa. Jadi biar nanti penonton ada pandangan lah kalau misalnya memang butuh software di bidang usaha kontraktor ataupun proyek, biar bisa tahu nih, accurately bisa nggak sih, cocok nggak sih gitu. Kurang lebihnya aja singkatnya seperti itu sih. Nah, untuk pertama mungkin Mas Radit sendiri bisa coba untuk bahas ya, jelaskan tentang Accurate Software ini seperti apa sih? Oh betul, baik. Jadi begini Mbak Eka, untuk Accurate Software ini adalah software akuntansi yang dimana memudahkan pelaku bisnis dalam menghasilkan laporan keuangan secara cepat, mudah, dan efisien. Nah, di sini Accurate juga merupakan salah satu software akuntansi yang bisa memudahkan berbagai bidang usaha. Salah satu contohnya adalah kontraktor seperti itu. Jadi pada kesimpulannya Accurate bisa dibuat di mana aja ya? Betul, ya? jadi kayak semacam solusi berbagai bidang usaha lah seperti itu. Oke. Dan selain itu juga pasti ada varian-variannya kan? Betul, ada varian-variannya. Nah, mungkin di video ini kita lebih khusus ke kontraktor seperti itu ya Mas. Oh iya. Nanti bisa dibantu sama informasi-informasinya. Nah, ini saya ada pengertian kontraktor sih Mas secara global ya Mas ya. Oh iya. Saya cari di Wikipedia. Nah, kontraktor itu bisa diartikan orang atau suatu badan hukum yang dikontrak atau disewa untuk menjalankan proyek kerjaan berdasarkan isi kontrak yang dimenangkannya dari pihak pemilik proyek yang merupakan instansi atau lembaga pemerintahan. Nah, di situ dalam menjalankannya melakukan penunjukan secara resmi, berikut aturan-aturan penunjukan dan target proyeknya atau pekerjaan yang dimaksud tertuang dalam proyek yang disepakati antara pemilik proyek dan kontraktor. Itu sih menurut Wikipedia Mas Radit ya. Mungkin terlalu panjang juga, dan ini saya pengen tahu sih sebenarnya kalau untuk Mas Radit sendiri sering nggak sih dapat klien atau customer kontraktor, atau mungkin pernah gitu ke perusahaan kontraktor? Kalau seperti itu ya pernah sih Mbak, untuk perusahaan kontraktor ataupun developer yang menggunakan Accurate itu juga ada seperti itu. Berarti udah ada beberapa ya? Ada beberapa. Betul. Contohnya seperti apa Mas? Mungkin lebih ke bikin perumahan? Iya, jadi lebih ke arah ke konstruksi sipil, lalu bikin developer perumahan seperti itu. Lebih banyak ke situ ya? Iya, cari Accurate ya. Betul. Oke. Dan mungkin melalui Mas Radit lihat di lapangan gitu ya, di tempat klien gitu. Sebenarnya kalau kita bicara dari sisi pembukuan ya, karena kita kan dari Accurate ya. Betul. Accurate kan software pembukuan. Betul. Nah, dari sisi pembukuan sendiri, kalau kontraktor itu punya alur pembukuan itu seperti apa sih Mas? Pencatatannya gitu? Kalau untuk pencatatan itu ada berbagai macam sebenarnya untuk kontraktor, yang dimana satu lebih detail untuk pencatatannya, dari mulai kita membeli bahan baku, lalu kita melakukan kayak semacam buat RAB rencana anggaran biaya sampai dengan pelaksanaannya. Nah, itu ada yang seperti itu, ada juga yang lebih ke arah ke general, yang umum seperti itu. Nah, kalau dijelasin seperti itu panjang Mbak untuk alurnya seperti itu. Oke. Ya. Berarti mungkin kita bahas dulu yang pertama tadi, mungkin RAB ya. RAB, saya coba note ke RAB-nya itu. Nah, berarti alur pembukuannya kurang lebih seperti itu ya di kontraktor. Ada nggak sih Mas kendala-kendala yang mungkin sering terjadi di perusahaan kontraktor yang menyebabkan mereka itu pada akhirnya mencari software? Oke, biasanya sih kalau saya temui untuk kondisi yang bidang usahanya kontraktor itu, pertama lebih ke arah ingin mencatat stok persediaan, jadi stok pembelian masuk untuk materialnya. Lalu yang kedua, kontrol dari sisi hutangnya Mbak. Jadi istilahnya dia beli si kontraktor ini beli bahan baku seringkali ditagih berulang kali. Kalau untuk pembelian ini, materialnya ini dibayar terus seperti itu. Jadi kalau manual mungkin agak kesulitan. Betul. Lalu yang berikutnya lebih ke arah kontrol di arah antara
RAB-nya dengan pelaksanaannya. Seringkali tidak punya pencatatan apakah ini over budget apakah tidak, seperti itu. Mungkin kalau misalnya kayak proyeknya 1-2 bisa ya. Betul. Kalau udah mulai banyak, nah itu kita susah kontrolnya, betul. Merapikannya dengan software pembukuan, gitu kan. Nah, kalau melihat dari kendala dan alur pembukuannya kontraktor sendiri, nah sebenarnya kalau di Accurate ini kita itu mengcover nggak sih Mas? Ada nggak sih memang kayak software Accurate ini punya varian khusus atau fitur khusus lah untuk kontraktor kayak gitu? Oh iya, tentu saja ada Mbak. Kalau untuk Accurate, jadi istilahnya di Accurate software itu kita bisa menggunakan yang varian yang deluxe. Yang dimana di versi deluxe ini kita bisa menentukan yang pertama memilih bahan bakunya, membuat RAB-nya, sampai dengan pelaksanaan pemakaian materialnya semua, seperti itu. Jadi di fitur Deluxe itu memang ada sebuah modul khusus? Iya, modul khusus. Ya, jadi yang di modul kontraktor di sini kita mulai dari upah pekerja, lalu kita bisa input bahan bakunya, lalu kita bisa buat adalah analisa harga kerjanya, hingga sampai dengan proyek itu selesai. Nah, fitur khusus di Accurate Deluxe ini kita ada namanya fitur bahan baku terpakai yang kita bisa mengontrol budget kita. Jadi antara RAB kita dengan pemakaiannya. Di situ kita ada namanya fitur select pemakaian material. Jadi di sini akan menentukan apakah kita pada saat mengeluarkan bahan baku ini over apakah tidak, seperti itu. Jadi bisa dikontrol dari iya, dikontrol, betul. Oke. Lalu gini Mas, kalau itu kan dari segi fitur ya Mas ya, mungkin bisa cover ya. Betul. Dengan salah satu varian dari Accurate ya. Tapi kalau misalnya dari segi laporan nih, laporan apa sih yang terlalu umum lah pasti dibutuhkan nih sama kontraktor gitu. Oke, laporan umumnya biasanya pastinya adalah laporan hutang, laporan persediaan, hingga laporan keuangan. Akan tetapi di Accurate Deluxe ini kita ada namanya laporan kurva S, yang dimana mungkin para pemilik para pelaku bisnis kontraktor di sini tahu untuk kurva ini seperti untuk apa, untuk fungsinya seperti itu Mbak. Lalu yang berikutnya untuk report lainnya ya lebih ke laporan piutang, kalau ada pelanggan belum melakukan pembayaran itu ada semua untuk laporannya. Oke, jadi kurva S ini penting ya Mas? Sangat penting untuk kontraktor. Biasanya pasti dicari lah. Dicari, betul. Oke, dan Accurate ini sudah mengcover dari sisi dari fitur tadi memang ada khusus, terus juga dari laporan kita ada khusus juga ya untuk kontraktor. Oke. Nah, ini kan kalau untuk Accurate kan kita fix software ya Mas. Benar. Kita nggak bisa customize seperti itu. Nah, terkadang kan kalau fix software itu dia tidak bisa mengcover 100% pasti ya. Betul. Nah, ada nggak sih Mas case khusus di yang kliennya Mas Radit atau yang sudah Mas Radit pelajari nih di Accurate versi Deluxe tadi, yang kira-kira itu kita tidak bisa mengcover kebutuhannya ya kontraktor nih? Oke. Ada pasti kelemahannya. Ada. Nah, betul. Jadi kan gini Pak, yang namanya Accurate adalah fix software. Jadi di mana kita tidak bisa memodifikasi untuk software tersebut. Nah, yang saya temui di lapangan untuk pebisnis kontraktor di sini yang tidak mengcover dari Accurate adalah dari segi laporan. Yang pertama, laporan kita tidak bisa mengetahui laba rugi per masing-masing pekerjaan. Jadi kebanyakan itu yang mencari dari ini, karena kita ingin tahu pekerjaan A sama pekerjaan B ini dalam satu project, ingin tahu yang mana yang untung, yang mana yang rugi. Nah itu tidak bisa posisinya. Jadi pecah lagi. Pecah lagi, dan hanya bisa secara global saja keseluruhan. Itu yang tidak tercover di Accurate. Belum tercover, betul. Lalu yang kedua, uang muka per pekerjaan. Nah ini juga tidak bisa tercover di Accurate seperti itu, karena kita penagihannya adalah per project untuk uang mukanya seperti itu. Tapi banyak di lapangan menemui seperti itu, betul. Jadi memang belum ada alternatifnya ya Mas ya? Belum ada, betul. Belum ada. Betul. Oke sih Mas, cuman tadi tuh saya sempat note kalau misalnya ada kontraktor yang dia mencatat detail dari RAB sampai ke penyelesaian proyek. Betul. Di lapangan operasionalnya itu dicatat semua, diinput semua. Betul. Ada yang cuman mencatat biaya-biaya sama pendapatan aja. Betul. Nah, itu beda fitur atau gimana sih Mas? Oh iya, sangat beda fitur. Benar. Beda fitur. Karena yang satu lebih ke arah pendapatan dan biaya-biaya saja secara general, yang satu lebih detail untuk pencatatannya begitu. Oke. Itu kalau dijelasin gimana tuh Mas?
Boleh, saya jelaskan nanti di next video mungkin kali ya Mbak Eka ya. Oh, oke. Berarti panjang nih ya. Panjang Mas, ya? iya, betul. Oke deh kalau gitu. Jadi kan kesimpulannya kita Accurate ini bisa ini ya diterapkan di bidang usaha kontraktor atau proyek. Betul, bisa. Nah, di next video kita mungkin akan bahas lagi yang Oh, tentang boleh. fitur tersebut ya Iya, Mas ya. betul. Masih seputar kontraktor, proyek atau sejenisnya lah ya seperti itu. Jadi nanti lebih luas lagi. Nah, kalau misalnya dari penonton ingin mengetahui informasi lebih lanjut mengetahui Accurate Software di bidang usaha kontraktor maupun yang lainnya, bisa menghubungi kita. Nanti kita akan tulis nomornya di deskripsi atau Anda bisa lihat di layar. Nah, akhir kata terima kasih ya Mas Radit. Sama-sama Mbak Eka. Terima kasih untuk yang sudah menonton video ini. Nah, semoga video ini bermanfaat dan bisa menjadi referensi dan bahan pertimbangan Anda untuk memilih software. Sampai jumpa pada video berikutnya. Dadah.